Silakan Pak ini dari nasi mana? Oh, ya. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Nama saya Junaidi. Saat ini bertugas sebagai analis SDM aparatur alih pertama pada Kejaksaan Republik Indonesia dan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Izin bertanya mengenai pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan hasil perampingan organisasi, penghapusan jabatan struktural eselon 5. Di tempat kami, Pak, saya coba membuat telaahan, tetapi saya masih belum mendapatkan dasar hukum. Ada seorang pegawai, Pak, sebelumnya eselon 5, kepala urusan. Karena perampingan dan penyederhanaan organisasi, yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor, alih pertama. Tetapi ketika beliau ingin naik jenjang terhalang karena keterbatasan jenjang pendidikan. Untuk alih pertama minimal sarjana atau sarjana terapan. Sedangkan pendidikan yang bersangkutan saat ini adalah diploma dan tidak melanjutkan studi lagi. Saya membaca di Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 ada klausul dapat diberhentikan ketika sudah tidak memenuhi syarat lagi dalam jabatan fungsional. Nah, ini bagaimana perlakuan terhadap rekan kami ini, dan mohon izin dasar hukumnya untuk bisa kami buatkan telaahan agar ke depan mungkin yang bersangkutan juga tidak uh, takutnya TPTGR ya, karena sempat kami dengar pun bahwa 4 tahun semenjak diangkat wajib secepatnya mendapatkan ijazah. Nah, itu aturannya di mana saya cari-cari belum ketemu. Nah, yang kedua, Ibu Bapak izin mengenai pengembangan kompetensi. Untuk analis SDM aparatur sendiri, kami instansi pembinanya BKN. Untuk mengembangkan kompetensi, kami rajin mengikuti kegiatan seperti ini. Tetapi untuk pelatihan yang sifatnya klasikal, seperti pelatihan teknis fungsional, kami terbatas di biaya, dikarenakan Pusat Pengembangan ASN BKN menetapkan biaya PNBP dalam pelatihan teknis fungsional. Nah, ini berkenan bisa dipikirkan kembali mengenai sistem PNBP ini, apalagi kita ada di era yang super-super apa namanya ya, penghematan. Kalau teman-teman kita di keuangan bilang, berkenan mungkin dapat dipikirkan kembali sistem PNBP. Terima kasih Bapak dan Ibu, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junaidi yang mana pertanyaan itu eh, pengangkatan dalam JF karena ada perampingan ya dan terkendala pada ijazahnya yang harus S1 kalau pengangkatan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang Penkom yang masih terkenal dalam biaya pada intinya Pak ya. Baik. Baik, kita lanjut dulu atau langsung dijawab, Mas Bagus? Langsung Oh aja ya, iya. supaya nggak lupa ya. Oh, boleh boleh Bu kalau begitu langsung dijawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Junedi. Luar biasa nih jangkauannya sampai di Kejati NTT gitu ya. Sudah berkenan bergabung dengan XPOV kami pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan penyederhanaan organisasi. Nah, ini kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk penyederhanaan organisasi itu akan dibuka jalur penyesuaian gitu ya, atau in-passing ke dalam jabatan fungsional. Dan sebenarnya untuk penyesuaian ini sangat-sangat dipermudah begitu ya. Yang penting sesuai ruang lingkup tugasnya, maka otomatis disetarakan ke dalam JF yang sesuai seperti itu. Nah, untuk case yang bersangkutan ini tadinya adalah eselon 5 kemudian disetarakan ke dalam auditor ahli pertama. Ternyata yang bersangkutan ini pendidikannya hanya D3, sedangkan untuk auditor keahlian itu kan mensyaratkan minimal S1 begitu ya Bapak ya. Nah, mungkin bisa dicermati kembali Bapak untuk penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan ini kan diatur di Permenpan 17
tahun 2021. Benar seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu kalau tidak salah dalam 4 tahun yang bersangkutan diberikan waktu untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata yang bersangkutan ini tidak melanjutkan studi gitu dengan berbagai pertimbangan seperti itu? Pilihannya mungkin ada dua ya Bapak ya. Yang pertama tentu saja yang bersangkutan dapat untuk berpindah jabatan, begitu berpindah jabatan apakah ke jabatan pelaksana ataupun ke jabatan fungsional yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki, seperti itu. Ya, pendidikan yang dimiliki kalau D3 ya mau tidak mau akan ke JF keterampilan sesuai dengan bidang bidang tugas dan sesuai dengan pendidikannya apa, seperti itu Bapak. Ya, kemudian tadi juga Bapak sampaikan di Permenpan 1 2023 yang bersangkutan dapat diberhentikan ketika tidak memenuhi syarat sebagai JF. Ya, betul Bapak. Memang di Permenpan diatur seperti itu. Syarat sebagai JF salah satunya adalah kualifikasi pendidikan ya yang paling penting. Jadi mekanisme pemberhentiannya tentu saja yang bersangkutan bisa ditugaskan sebagai pelaksana ataupun dipindahkan ke dalam berpindah ke dalam JF lain yang sesuai. Tentu saja kalau dia berpindah ke dalam JF lain yang sesuai itu harus memperhatikan syarat-syarat perpindahan ke dalam jabatan lain begitu ya. Apakah terkait dengan uji kompetensinya dan juga yang paling penting adalah batas usia pengangkatan. Seperti itu mungkin alternatif yang bisa diberikan ya Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi. Terima kasih sekali nih Bapak sebagai analis SDM aparatur ini sudah sering ikut kegiatan-kegiatan dari BKN seperti itu ya Pak. Cuman tadi kendalanya untuk pelatihan teknis fungsional nih masih terkendala dengan biaya PNBP di tengah efisiensi. Nah, kembali kami sampaikan Bapak untuk pengembangan kompetensi kita coba cari alternatif baik yang kalau klasikal memang sulit non klasikal itu bisa ya non klasikal. Kalaupun klasikal kita cari yang free gitu ya Pak ya. Jadi dari kami itu sudah banyak sekali berbagai media, salah satunya melalui webinar-webinar seperti ini, sosialisasi. Kemudian kami juga ada yang namanya KMS Bapak. Kalau di Kanrek 10 BKN kita punya Knowledge Management System itu untuk belajar secara mandiri. Nanti silakan diakses di Denpasar BKN Go ID, silakan dicari menu KMS. Eh, Ketika Bapak sudah mempelajari dan mengerjakan pretest dan posttest, itu akan memperoleh sertifikat senilai 2 JP. Nah, itu sangat-sangat membantu ya untuk teknis fungsional di bidang manajemen ASN, seperti itu. Nah, terkait dengan pembiayaan PNBP, terima kasih Bapak masukannya. Nanti kami sampaikan ke pimpinan, tetapi ini karena PNBP diatur dalam peraturan pemerintah seperti itu, jadi tidak mungkinlah kami menggratiskan seperti itu. Jadi kalau memang yang resmi layanan dari pusat pengembangan ASN itu tentu saja dikenakan tarif PNBP. Jadi paling kami hanya bisa memberikan sedikit upaya-upaya alternatif seperti itu, baik yang sifatnya klasikal maupun non klasikal. Terima kasih Pak Junedi, kiranya bisa menjawab. Iya, terima kasih. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin bisa diterima ya karena jika memang tidak bisa diangkat ke atlet pertama karena terkendala di pendidikan mungkin bisa dialihkan ke jabatan fungsional lain yang pendidikannya bisa diakomodir dengan JF keterampilan. Kemudian yang Penkom juga kan dari kita BKN juga sudah memiliki bukan jangan berpatokan ke yang terkendala dengan B tadi di Kandik BKN juga kita menyediakan KMS yang bisa diakses melalui Kanrek 10 BKN. Apakah ada tanggapan dari Pak Junedi? Terima kasih Ibu Bapak sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya